Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya yang selalu setia menemani saya, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Kenapa Dajjal ada di situ? Karena seorang itu sudah keluar dari syariat. Dia maunya mati, itu keluar syariat. Tidak boleh. Tidak boleh di dalam Islam, tidak boleh. Makanya masuklah Dajjal, akhirnya terus ngompori, deg-degan. Ada orang yang nggak harus bunuh diri, umpamanya dengar ada orang sakit dia deg-deg ketakutan. Dengar ada orang yang mau meninggal deg-deg ketakutan, takut mati, seperti itu. Dan itu banyak kasus, nggak cuma bunuh diri aja. Dan itu di Indonesia banyak sekali. Karena apa? Orang Indonesia banyak keinginan. Banyak keinginan. Seperti itu. Jadi keinginannya apa? Sekarang ada HP, keinginannya nyuting memakai HP. Oh iya, itu di jalan banyak orang nyuting karena itu keinginannya. Masuk ke vlognya dia dan sebagainya. Padahal kalau dimasukin ya bisa menjadi informasi. Iya, tapi bisa aja itu menjadi suatu kesenangan yang euforia terlalu tinggi. Itu juga meracuni otak. Nah, bunuh diri biasanya ada tekanan, biasanya tidak semua persentase 100% bunuh diri itu ada tekanan, enggak, tapi bisa aja dia termotivasi sendiri. Ya Ustadz, saya punya temen Ustadz bunuh diri. Dia ini supel itu apa ya? Pinter bergaul gitu. Kalau introvert itu kan terbentuk tuh bertahun-tahun tuh, ya nggak semata-mata tiba-tiba introvert gitu kan. Ini bergaul. Nah, dia punya usaha perusahaan. Nah, tiba-tiba dia ditagih di rumahnya itu karena dia punya pinjaman. Dia nggak ada di rumah, ya ada di rumah istrinya. Istrinya setiap waktu ditagih, akhirnya yang kesal bukan istrinya aja, keluarga istrinya. Akhirnya keluarga istrinya ini mengusulkan supaya cerai aja sama suaminya, supaya bebas dari utang. Cerailah. Nah, nggak berapa lama, sekitar 3 bulanan, dengar bunuh diri suaminya ini. Ini memang tekanan Ustadz ya, tapi kan istilahnya tekanan yang agak tiba-tiba mendesak gitu loh. Kalau dia introvert, enggak gitu loh. Ada hal lain enggak tuh Ustaz? Gini, bunuh dirinya apa? Minum baygon atau terjun. Nah, begini, kalau orangnya supel, biasanya orang yang dia tidak introvert, biasanya begini, punya ciri nih. Orang ini biasanya hobinya banyak bicara. Paham ya? Yeah. Orang yang banyak bicara, tipe orang yang banyak bicara ini, orang ini jarang mau mendengarkan masukan. Merasa dia yang pinter. Suatu ketika dan banyak bicara ini, biasanya di dalam bicaranya ada kebanggaan pasti. Paham ya? Yeah. Ada ujub, riak, bangga, sombong bahkan, ya. Apa aja disombongkan di titik itu. Nah, di titik itulah kemudian karena dia berhutang, dia lupa bahwa lewat hutang itu dia diuji oleh Allah Ta'ala. Dia bisa aja banggain keluarganya, dia banggain usahanya, akhirnya di titik itu Allah memberi ujian. Nah, karena dia itu hobinya adalah ngomong melebihi batas istilahnya, dia jarang mau mendengarkan nasihat orang lain, akhirnya di otaknya itu nggak ketemu gimana caranya menyelesaikan dia punya utang. Nggak ketemu dia. Pada saat dia dicerai sama istrinya, nggak ketemu gimana saya dicerai dengan istri itu, gimana caranya, kan begitu. Gimana caranya saya bisa ini. Nah, karena memang sejak awal dia itu seperti itu, itulah ujian bagi dia. Padahal kalau kita tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Karena dia termasuk bukan orang yang agamanya kuat, ya akhirnya dia, udah, saya banyak utang, saya ditinggal istri, saya sendiri, kalau saya bayar utang, saya nggak ada yang dampingi, apa enaknya saya? Kan mikirnya begitu dia pasti. Lebih baik mati aja ya menurut dia. Akhirnya ya itu terjun.
Sehingga dia mikir kalau terjun kan nggak ditagih hutang. Itu menurut cara berpikir yang pendek, yang memang itu dilarang. Dilarang oleh agama kita, sangat dilarang. Makanya biasakan kalau ada orang bicara dengerin. Karena siapa tahu mendengarkan orang bicara itu, apapun bentuknya, itu bisa menjadi ilmu di kemudian hari. Tapi kalau orang doyan ngomong, udah. Nanti omongannya murat-marit, rata-rata murat-marit. Rata-rata ya. Oh, orangnya pinter, iya. Tapi kan dia pinter, tapi kan kalau orangnya mendengar ini itu nggak ngerti yang bahasanya dia, ilmunya dia, ya ngomongnya pasti pinter. Tapi bagi orang yang selevel, dia tahu itu memang kelihatan pinter, tapi ya itu murat-marit cara bicaranya. Apa yang dia bicarain sebenarnya keluar dari garis norma. Dia bicara asal dia bicara, kan gitu. Momennya dia punya titel, titel itu kan hanya pendidikan aja. Tapi dia adab, dia nggak punya adab. Apa aja yang unek-unek di otaknya dikeluarin. Apakah itu dianggap benar? Enggak juga. Kan seperti itu. Ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Bisa aja temennya haji itu, dia memang banyak cerita, banyak membanggakan sesuatu, menganggap apa yang dilakukan berhasil. Di titik itulah dia diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya biasakan kalau Allah menitipkan sesuatu kepada kita, nggak usah dibanggain. Kan dianjurkan kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang baik itu bercerita. Boleh. Persoalannya adalah kita cerita itu bercerita karena Allah atau bercerita mau bangga. Kan begitu intinya. Rata-rata manusia mau cerita apa sih? Bangga. Bangga gitu. Nih Ustadz, ada orang nggak ngebanggain tapi dia bunuh diri nih Ustadz nih. Temen saya nih sukses di kerjaannya. Ini temennya lagi nih dua. Temennya lagi dua nih. Sukses di kerjaannya. Sampai nggak sampai top banget sih. Nah, 3/4 top lah. Kalau top kan direktur, 3/4 lah. Tiba-tiba di hotel dia bunuh diri. Katanya sih kepleset Ustaz. Nah, katanya dia ada teman perempuannya juga Ustaz, berarti dia udah berkeluarga. Dia nggak ngebanggain tuh teman-teman. Ini pintar. Ini yang jawab bukan saya sih. Yang jawab itu Tung sebenarnya. Apakah begitu? Gitu. Itu sampai dia bunuh diri. Orang sampai semua bingung. Kenapa kok bunuh diri, di karirnya menanjak gitu loh. Hampir lagi mendapat top, jabatan top lah. Nah iya itu gitu. Itu orang. Lah ya begitu, wong dia nyimpen wanita mau bilang apa? Nah itu kan stres. Dia itu taunya dia kemana-mana baik kan begitu. Seperti itu kan gitu nih. Nah di titik inilah dia depresi. Jalan satu-satunya ya sudahlah gitu. Nah kita sebagai yang tidak ada masalah seperti itu, bagaimana menyikapi kalau ada orang bunuh diri, Ustaz? Enggak, itu pelajaran aja sih sebenarnya. Jangan sampai lari ke arah bunuh diri. Kemudian kalau saat ini ya coba lari ke dokter jiwa, siapa tahu emang sakit jiwa, ya, atau psikolog atau psikiater ya. Psikiater itu bolehlah, silahkanlah ya. Coba diselesaikan. Kalau momennya mau ketemu sama saya itu. Ya tetap ada di YouTube kan ada. Jadi hal-hal tersebut bilang, apalagi yang sudah ada yang ngomong di sini. Nah, saya sudah hafal. Dan banyak kasus yang saya diizinkan oleh Allah tangan itu, banyak yang teman-teman yang di Hong Kong, teman-teman yang di Taiwan, teman-teman yang di Singapura, teman-teman yang di Malaysia, teman-teman yang di Jeddah, teman-teman yang di Dubai. Banyak nih teman-teman yang di Arab ya, banyak sekali. Rata-rata banyak yang seperti itu sih. Dia ada suruh loncat. Nah, setelah saya korek, kenapa begini, sejak kapan, sekian tahun Ustadz, oke. Pada waktu itu kamu ada masalah apa yang menyebabkan kamu merasa hidupmu nggak manfaat. Titiknya itu merasa hidupnya nggak manfaat. Disitulah jin sama dajjal itu menguasai. Insya Allah seperti itu. Nah, alhamdulillah atas izin Allah selesai berdoa, ada yang langsung diberikan kesembuhan, alhamdulillah.
seperti itu. Nah, makanya bunuh diri ini tinggal orangnya. Kalau orangnya introvert, dia akan tertutup terus. Jadi ayo kita berpikir bahwa belajar semuanya. Jadi jangan menjadi orang yang introvert. Kalau ada sesuatu bercerita, nanti kan agak ada ketahuan. Kalau mau psikolog atau psikiater, apa itu namanya? Saya nggak tahu, psikolog atau psikiater atau dokter jiwa. Silakan kalau memang mau nyari YouTube tentang masalah skizofrenia, ada bagaimana cara menganalisa, kemudian bagaimana memohon ampun doanya. Ya alhamdulillah. Karena juga banyak skizofrenia itu yang ada lucu, ada skizofrenia yang disuruh pergi dari rumah. Padahal dia orangnya nggak mau pergi ya? Ya iya, tapi lucunya begitu. Kenapa dia harus pergi? Nah ini hanya barangkali. Tapi walaupun ini cerita itu sebenarnya ada ya. Ya dia nggak suka di rumah. Kenapa? Karena umpamanya ayah sama ibunya berantem terus. Akhirnya kan dia nggak ingin di rumah itu, nggak nyaman. Nah, nggak nyamannya itu karena dia suuzon terus-menerus. Akhirnya masuklah jin. Kalau dia nggak nyaman di rumah, padahal ibu dan ayahnya ini adalah penguji dia, akhirnya dia salah berpikirannya, nggak suka sama ayahnya atau nggak suka sama ibunya, kemudian jengkel di rumah ini, nggak pernah tentram, kan akhirnya suuzon sendiri. Nah di titik itulah jin Ifrit sama Dajjal itu menguasai. Akhirnya disuruh pergi dari rumah, kan lucu. Masih untung dia suruh pergi dari rumah kan gitu. Jadi intinya harus belajar. Jangan terlalu introvert, jangan introvert, ceritalah, ya terbuka tapi ya yang positif, yang baik, ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang bicara di sini, cari ahlinya, ya cari ahlinya. Kalau merasa ahlinya itu teman-teman dokter, monggo silakan, cari ahlinya. Jadi benar-benar bisa menyelesaikan. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat. Belajar, kita mengerjakan akidah dengan baik, ibadah-ibadah dengan baik, belajar tauhid dengan baik, belajar taat kepada Allah Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan dari situlah kita dilindungi dari orang-orang yang akan berbuat zalim. Kalau kita tidak berbuat zalim atau kita sangat jarang berbuat zalim, kemudian ada orang berbuat zalim kepada kita, itu ujian. Bertasbihlah kepada Allah Ta'ala, sikapi ujian itu dengan baik, jangan dengan putus asa. Allah nanti akan menyelesaikan sendiri. Loh, kok Allah yang menyelesaikan? Iya, semua masalah ini Allah yang menyelesaikan. Ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, sudah dijelaskan. Jadi balik kesulitan ada kemudahan. Apakah kita yakin kemudahan itu dari kita? Kalau saya jawab, enggak. Kemudahan itu semuanya dari Allah. Makanya serahkan aja sama Allah Ta'ala, kan gitu ya. Insya Allah harus belajar lebih nyantai, lebih terbuka. Boleh ada bercanda dikit-dikit, boleh ada joke-joke santai, tapi yang jelas jangan suuzon, kemudian jangan introvert, dan belajar senantiasa apa yang dikerjakan itu baik di hadapan Allah, baik di hadapan Allah. Insya Allah nanti kita akan dilindungi dari apa? Dari perbuatan yang sebenarnya menjauhkan diri kita dari syariat Islam. Dilindungi kita, insya Allah seperti itu. Ya, mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasan dan ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali ilmu yang tadi bisa kita tarik hikmah, manfaat, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.